Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Nurul Dengan saya Aru. dalam Ide gue. Oke. Gimana, Ro? Apa kabar, Ru? Baik, baik. Sehat ya? Masih tetap sehat, tetap semangat. Oke, kita udah ketemu lagi nih di Iya. konten berikutnya. Setelah beberapa lama nggak ketemu Iya, ya. aduh, pasti teman-teman udah nungguin kan. Iya, iya. Apa sih kira-kira nih ide gue akan ngebahas apa sih gitu ya? Oke. Kira-kira untuk sekarang gimana, Ru? Enaknya nih kita bahas apa nih? Jangan yang apa agak-agak berat dikit lah. Oke. Mungkin teman-teman nunggu yang agak-agak berbobot dikit. Oke. Jadi pada kesempatan ini saya pengen membahas tentang ide sosial kapital, Ro. Wow, sosial kapital. Sosial kapital. Jadi Kira-kira saya apa terinspirasi oleh salah seorang pemikir yang bernama Francis Fukuyama. Dia seorang ekonom modern, kemudian beliau seorang filsuf, sekaligus politik liberal. Nah, beliau menulis sebuah buku yang berjudul The Great Disruption, kekacauan besar. Apa nih? Nah, apa dari buku ini, apa ide yang bisa kita ambil ya? Oke. Jadi, menurut Fukuyama, sebuah negara itu memiliki 3 bagian ya. Yang pertama adalah physical capital, infrastruktur, Sumber daya alam secara gedung, fisik ya. bangunan. Kemudian yang kedua adalah human capital, sumber daya manusianya sebagai user. Dan yang ketiga social capital, modal sosial. Nah, ini yang mau saya bahas. Nah, menurut Fukuyama, social capital itu disebabkan karena 3 hal. Yang pertama adalah tingkat kejahatan. Yang kedua adalah hubungan domestik keluarga. Dan yang ketiga adalah tentang tingkat kepercayaan. Jadi menurut Fukuyama, ketiga komponen ini berpengaruh terhadap kacau tidaknya sebuah negara. Berarti penting banget ya. Penting apa sih nih? banget. Apa sih 3 poin yang menjadi apa ya tolak ukur Tolak ya? ukur, Tolak parameter keberhasilan sebuah negara Betul, kira-kira. betul. Coba kita akan kupas satu-satu ya teman-teman Oke. ya. Kira-kira idenya seperti apa? Yang pertama, Fukuyama mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat kejahatan, maka semakin rendah sosial kapital. Contoh misalnya, kalau di masyarakat kita, itu tentu kan kita punya hubungan emosional yang dekat ya, antar satu daerah dengan daerah lain misalnya. Satu kesukuan dan lain-lain. satu budaya. Kalau ada sebuah peristiwa pembunuhan, maka secara tidak langsung itu menciderai nilai tersebut, nilai hubungan emosional tersebut. Sehingga menurut Fukuyama, semakin banyak tingkat pembunuhan, maka sosial kapital komunitas tersebut, masyarakat tersebut semakin menurun. Berarti mungkin tidak ada kedekatan, Tidak ada emosionalnya kebatan, itu luntur ya. luntur. Ya. Nilai-nilai modal sosialnya kedekatan luntur. Itu, ya, oke. Luntur. Oh gitu tolak ukurnya Tolak seperti ukurnya itu. Ya? itu. Oke. Nah, yang kedua, tolak ukurnya adalah hubungan keluarga. Oke. Menurut Fukuyama, keluarga ini merupakan miniatur dari negara, ya kan? Negara hubungan terkecil ya, suami, istri, Dan anak. Bisa lihat lah Bisa ya. lihat. Sebuah keluarga ya, Nah. kurang lebih ya bagaimana dia bernegara terlihat dari bagaimana dia mengatur keluarganya gitu Betul, maksudnya. betul. Nah, kalau sebuah keluarga itu banyak yang divorce atau bercerai, maka nilai sosial kapital itu menandakan banyak yang merosot. Jadi berarti begini, ya, semakin oke, banyak oke. perceraian, kasus perceraian, maka semakin merosot sosial kapital. Oke, paham ya. Kenapa? Karena tidak ada lagi hubungan Iya, ikatan-ikatan engage itu. ikatan Apa, kekeluargaan. keterikatan antara satu dengan yang lain dalam sebuah keluarga, Keluarga. itu. Karena kita tahu lah ya, akibat dari perceraian itu kan anak korban, Betul. ekonomi, Pasti. kemudian ikatan keluarga besar, Betul. pasti kan pecah itu. Iya, iya, Nah, di iya. situ menurut Fukuyama itu. Oke, lalu berikutnya. Nah, yang terakhir, yang menarik adalah kepercayaan. Ada sebuah pertanyaan begini, Ro. Mengapa akhir-akhir ini tingkat kepercayaan kita itu menurun? Maksudnya tingkat kepercayaan kita dalam bermasyarakat atau gimana? Atau Antar bernegara? individu, antar individu, antar instansi, bahkan dengan penguasa. Oke, antar kita sebagai rakyat dengan penguasa Dengan gitu penguasa ya. Oke. atau kita dengan instansi misalnya. Ya, saya dengan perusahaan gitu ya. Dengan Ada perusahaan, ketidakpercayaan ketidakpercayaan. gitu ya. Oh. Misalnya kita lihat ada fenomena orang mencuri. Seharusnya kalau kita negara hukum itu kan kita ambil pencurinya kita serahkan ke pihak berwajib. Betul. Tetapi ini justru kita main hakim sendiri. Nah, Ini di kan sini ada artinya ketidakpercayaan. Nah, Oh, ketidakpercayaan. oke. Nah, ketidakpercayaan ini apabila didiamkan, tidak diobati, tidak diperbaiki, maka ini akan menimbulkan kekacauan besar, the great disruption menurut Fukuyama. Nah, oleh karena itu, ketiga persoalan yang tadi sebagai tolak ukur
keberhasilan sebuah negara, pertama adalah kejahatan, yang kedua adalah hubungan keluarga, dan yang ketiga adalah kepercayaan. Ini merupakan salah satu parameter dari guncangan tadi. Nah, untuk mengakhiri 3 persoalan tersebut, maka diperlukan sosial kapital ini, Ro. Sosial kapital sebagai moral dasar ya. Norma-norma yang disepakati di sebuah masyarakat yang dijadikan sebagai acuan kehidupan bermasyarakat. Nah, gitu. Dan ini sebenarnya nggak kalah pentingnya ya dalam sebuah bernegara ya, selain sebuah negara memiliki modal fisik, artinya Physical capital. Ya, physical capital itu kan artinya terlihat ya. SDM itu dari terus human resource-nya dari sisi SDM-nya juga berkualitas. Ternyata social capital ini nggak kalah pentingnya. Yaitu tadi kalau kita kupas satu-satu bisa kita ceritakan mungkin begini. Ya artinya sebuah negara ketika kejahatannya meningkat, berarti sebenarnya secara sosial modal kita tuh berkurang. Betul. Mungkin ini berkaitan dengan tingkat ekonomi negara juga, Ru. Nah, betul. Jadi menurut Fukuyama, mengapa tingkat sosial kapital sebuah negara itu menurun? Yang pertama adalah terjadinya kemiskinan. Jadi terjadi gap antara si kaya dengan si miskin, sehingga menimbulkan kecemburuan. Nah, itu dia mungkin. Kemiskinan. Nah, yang kedua, menurut Fukuyama, penyebabnya adalah merosotnya semangat untuk berpendidikan. Jadi manusia-manusia, sumber daya manusia yang seharusnya menjadi bibit unggul dengan pendidikan, bekal pendidikan, tetapi justru mereka kabur dari pendidikan. Artinya nggak mau mengupgrade diri, nggak mau terus mengembangkan kemampuannya gitu ya. Nah, karena kita tahu misalnya dunia pendidikan itu memberikan kontribusi besar terhadap sosial kapital ini. Nah, gitu. Ya, dan yang nggak kalah pentingnya juga masalah keutuhan keluarga ya, Ru ya. Karena memang saya lihat juga modal sebuah negara itu kan nggak terlepas dari keutuhan istilahnya keluarga sebagai dasar ya. Karena bagaimanapun besarnya sebuah negara, ketika banyak terjadi perceraian di sana, berarti secara tidak langsung menunjukkan bahwa keterikatan, engagement antara individu yang satu dengan yang lain itu berarti sangat-sangat berkurang. Karena keluarga itu kan termasuk yang paling dekat, paling intim gitu ya. Itu saja tidak bisa dipertahankan. Bagaimana dengan negara yang jauh lebih besar gitu ya. Nah, tapi ada satu yang menarik dari Fukuyama. Tidak semua kemiskinan menjadi faktor merosotnya sosial kapital, tidak semua. Karena beliau melakukan riset di Amerika Serikat di dalam buku The Great Disruption itu, apa hasilnya? Bahwa kekayaan pun juga merendahkan sosial kapital sebuah komunitas masyarakat. Jadi kalau di Amerika itu sejak tahun 90-an itu kan meningkat pendapatan per kapitanya. Mereka semakin makmur. Nah, diharapkan dengan semakin makmur kan sosial kapital semakin bagus. Justru tidak juga. Justru tetap saja banyak pembunuhan, banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, berarti sebenarnya indikator itu tidak bisa teruji. Tidak teruji. Nah, menurut dia salah satu indikator yang teruji sosial kapital itu budaya, culture. Oke, gimana? Gimana ceritanya budaya ini ternyata justru lebih berperan besar daripada tingkat pendapatan per kapita dalam sebuah sosial kapital? Nah, budaya itu kan tidak terlepas dari perjalanan sejarah ya, sebuah komunitas misalnya. Kita tahu bahwa masyarakat atau umat manusia itu kan terbagi kepada 3 fase. Yang pertama adalah gelombang pertama, inilah yang disebut oleh Huntington sebagai istilah masyarakat fase pemburu dan pengumpul, yaitu leluhur-leluhur kita. Kemudian masuk kepada fase yang kedua, masyarakat agraris, masyarakat industrial, di mana masyarakat yang tadinya hidup di pedesaan kemudian migrasi ke perkotaan. Yang tadinya profesinya hanya sebatas petani, kemudian terbuka lowongan-lowongan baru yang lebih rumit dan kompleks. Nah, yang ketiga, kita sekarang ini memasuki tahapan masyarakat atau manusia informasi. Digital. Informasi, iya, termasuk digital. Masyarakat informasi di mana teknologi itu beriringan dengan manusia itu sendiri. Nah, dengan terjadinya pergeseran perjalanan sejarah, itu tentu menimbulkan efek samping terhadap sebuah budaya. Tentu saja budaya orang-orang yang nomadik dulu, yang pemburu pengumpul, itu berbeda dengan masyarakat industri. Nah, masyarakat industri itu berbeda juga dengan masyarakat informasi saat ini. Nah, budaya inilah yang menurut Fukuyama menjadi sebagai salah satunya tolak ukur keberhasilan atau tidak berhasilnya sosial kapital. Berarti bisa dibilang bagaimana sosial kapital ini tetap bisa kita pertahankan gitu ya sebagai sebuah aset bernegara, ya bisa dilihat juga dari bagaimana masyarakat ini menyerap kemajuan budaya tersebut. Misalnya sekarang eranya ini udah digital, udah era informasi.
kita terus bisa beradaptasi dengan baik. Nah, ini akan menjadi sebuah modal besar gitu buat bernegara. Begitu mungkin ya, kurang lebih pandangan dari Fukuyama kita kaitkan dengan konteks kekinian. Jadi bagaimana sebuah bangsa bisa mengadopsi budaya-budaya yang akan terus berkembang. Mungkin nanti eranya udah nggak digital lagi gitu ya. Tetapi ketika kita bisa mengadopsi itu dengan baik gitu ya, berarti sosial kapital kita mudah-mudahan terjaga. Gitu. Nah, kesimpulan saya pada kesempatan kali ini, sekarang itu dari Great Disruption, kekacauan besar, sekarang kita sedang menuju the Great Reconstruction, menuju ke rekonstruksi tatanan sosial baru. Prediksi Fukuyama yang menarik itu, di masa depan tidak ada lagi sektarianisme dan sekat-sekat. Bahkan menurut Fukuyama tidak ada lagi batas dan konsep negara. Jadi masyarakat itu hidup dalam satu nilai sosial kapital yang disepakati bersama, dan tidak ada lagi batas di antara mereka. Nanti akan ke sana arahnya ya? Menurut Fukuyama. Sudah mulai ke sana? Ya, perlahan ke sana. Menurut Fukuyama demikian. Berarti artinya kita akan terus beradaptasi gitu terus ya, dengan budaya baru, orang-orang baru, tatanan baru, dan artinya hanya orang-orang yang bisa survive lah, yang beradaptasi, bisa bertahan gitu ya. Luar biasa ya. Jadi memang kita nih sebagai generasi-generasi muda Indonesia juga nggak boleh apatis terhadap sosial kapital ini karena pengaruhnya sangat besar sekali. Seperti itu ya. Jadi kira-kira untuk sosial kapital gitu aja? Gitu aja. Tadi ya. Kita harus melakukan gagasan besar apa? Ide apa? Ada dua. Yang pertama adalah kemampuan beradaptasi. Ini sepanjang hidup kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua adalah belajar sumber hidup. Jadi tidak dikenal lagi konsep belajar wajib 9 tahun. Nah itu udah old fashion. Tetapi kita harus belajar sumber hidup. Ya, baik formal maupun informal. Ya, terus mengupgrade diri, terus beradaptasi gitu ya, terus terbuka dengan kemajuan-kemajuan dan segala pembaharuan gitu ya. Kira-kira itu sedikit pembahasan tentang sosial kapital. Mungkin nanti kalau teman-teman komennya tertarik kita bisa kupas lebih dalam lagi gitu ya, Ru ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk ide sosial kapital kali ini. Betul. Cukup kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di ide-ide berikutnya. Assalamualaikum.